Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Khairunnisa dengan NIM 642401101. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran pada PT Vivo, salah satunya, dan PT Cuanjek. Pada strategi pemasaran PT Vivo ini, saya akan membahas mengenai di mana PT Vivo ini sebagai salah satu brand smartphone global yang bersaing di pasar flagship yang sangat kompetitif. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Di sini Vivo meluncurkan smartphone flagship dengan spesifikasi yang tinggi, seperti prosesor Snapdragon di Gen 5, sudah Gen 5, RAM di 16 GB, ROM di 512 GB, lalu ada layar AMOLED di 144 Hz dan kamera yang premium, yaitu kamera utamanya di 50 megapiksel. Nah, produk ini tentunya akan bersaing langsung dengan Xiaomi, Realme, Samsung, iPhone di pasar flagship. Baik, selanjutnya pada strategi penentuan harga atau pricing strategi. Terdapat dua, yaitu ada di psychological pricing dan market-oriented pricing. Pada psychological pricing ini kita memanfaatkan psikologi konsumen. Misalnya, kita tidak menggenapkan harga seperti di 5 juta, tapi kita tidak menggenapkan di harga 5 juta, melainkan menjadi di harga 4.999.000. Nah, sebenarnya strategi ini sangat memanfaatkan psikologi konsumen agar harga ini terlihat lebih murah dan lebih menarik. Dan pastinya untuk strategi ini sangat efektif di e-commerce, di penjualan digital. Lalu ada berbasis pasar. Nah, di sini brand ini kita brand melihat adanya harga kompetitor dengan spesifikasi serupa, lalu ada posisi merek di pasar premium versus dengan value-nya. Nah, pada strategi ini, memang kita biasanya lebih memperhatikan harga dari kompetitornya. Sebisa mungkin kita memberikan harga yang lebih terjangkau, tapi dengan kualitas yang serupa. Seperti itu. Lalu, nah, Vivo juga menetapkan harga dengan mempertimbangkan harga kompetitor dan posisi merek di pasar. Apakah ini premium atau value? Lanjut, ada alasan berdasarkan teori. Terdapat dua alasan berdasarkan teori, itu ada Monroe pricing, making profitable decision. Itu ada di harga referensinya, odd even pricing, price quality inference atau inferensi harga kualitasnya. Lalu ada competition based pricing theory, yang dimana saya ambil dari Kotler. Pada prinsipnya ini harga memang ditentukan relatif terhadap pesaing. Nah, untuk strategi ini memang Viva ini memang didukung dari dua teori ini. Selain itu juga Viva memang kita pastinya menerapkan competition based pricing juga, yaitu kita menyesuaikan harga dengan pesaing seperti Samsung dan Xiaomi. Lanjut, di sini ada dukungan jurnal ilmiahnya dari Tremblay di 2024, Value Based Pricing, a Potential Solution. Pada ringkasan ini kita fokus pada Value Based Pricing, EBP. Sebagai strategi alternatif membahas metode penilaian
nilai pelanggan dan tantangan implementasi. Selanjutnya ada strategi memenangkan pasar kompetitif. Sini kita ada analisis perang produk di mana para kompetitor ini dari Samsung, Xiaomi, Realme, iPhone pastinya berbondong-bondong untuk mengeluarkan eh, sisi-sisi baiknya atau kualitas-kualitas terbaiknya. Seperti seperti pada di sini Samsung ya. Samsung itu memang unggul di layarnya, sedangkan memang Xiaomi ini dia unggul pada harga memang yang relatif lebih rendah juga. Terus memang fast charge juga. Terus kalau Realme ini memang cocok untuk kalangan muda-muda, untuk anak muda ya. Sedangkan untuk iPhone ini dia lebih unggul, brandingnya sudah kuat gitu ya. iPhone terutama juga memang di segi kamera. iPhone memang sudah memang oke banget. Nah, Vivo selain itu selain itu sementara itu Vivo di sini kita lebih menonjol memfokuskan pada inovasi kamera dan memang desainnya lebih premium dengan yang pastinya harga yang jauh lebih terjangkau. Yang tadi sebelumnya sudah kita bahas apakah ini premium atau value. Di sini kita memang sangat amat memperhatikan untuk Vivo. Lalu strategi yang dilakukan Vivo untuk memenangkan persaingan. Nah, di sini Vivo memposisikan diri sebagai brand teknologi premium yang memang fokus pada kamera, desainnya, terus memang pada pengalaman-pengalaman pengguna. Nah, selain itu, Vivo juga bersaing melalui inovasi hardware, harga yang kompetitif, dan promosi digital yang kuat. Baik. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari strategi Vivo ini memang Vivo ini memenangkan persaingan dengan menggabungkan teknologi kamera yang unggul, desain yang premium, dan strategi harga yang sesuai dengan pasar flagship. Lalu selanjutnya ada strategi bisnis transportasi online yaitu Cuanja. Apa itu cuanjek? Nah, saat ini memang sedang maraknya aplikasi ojek online yang berkembang sangat pesat bersamaan dengan pemain-pemain besar lainnya seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain. Nah, cuanjek ini adalah aplikasi ojek online yang memang sangat membantu teman-teman mahasiswa ataupun pekerja-pekerja muda lainnya. Memang Cuanjek ini hadir sebagai pendatang baru yang dimana lebih sederhana konsepnya, lalu harganya juga lebih terjangkau dan inovasi promo untuk menjangkau penggunanya yang ingin lebih hemat biaya ya, terutama untuk mahasiswa, rantauan, pekerja-pekerja muda ini cocok banget, cocok banget. Sini lanjut kita ada analisis SWOT Cuanjek. Nah, berdasarkan analisis SWOT Cuanjek ini memiliki kekuatan utamanya, kekuatan utama yaitu pada harganya yang relatif murah, terus banyaknya promo, lalu memang aplikasi yang sangat amat super sederhana gitu dan ringan. Lalu namun memang kelemahannya ini adanya di jumlah pengguna yang memang masih sedikit ya dan memang brandingnya ini belum terlalu kuat. Lalu untuk peluangnya ini cukup besar ya karena memang banyak mahasiswa dan pekerja yang memang mencari transportasi terutama di transportasi online yang harganya tuh lebih murah. Terutama untuk mahasiswa, mahasiswa atau pekerjaan rantauan ya itu memang membutuhkan banget aplikasi ojek online yang harganya yang jauh lebih terjangkau.
dengan kualitas yang oke. Lalu di sini untuk ancaman ya, ancaman utama ini datang dari kompetitor besar lainnya seperti memang Gojek, Grab yang memang sudah memiliki brand yang kuat atau memiliki nama yang besar. Cut, perbandingan SWOT dengan perbandingan SWOT antara Gojek dengan Gojek dan Grab. Nah, untuk perbandingan ini jika memang dibandingkan dengan Gojek dan Grab ya, keduanya ini memang unggul dari sisi brand. Jumlah drivernya juga lebih banyak dan memang ekosistem layanannya mereka lebih lengkap. Nah, lalu namun memang Cuanjik ini memiliki keunggulan pada harga yang memang lebih terjangkau dan aplikasinya yang lebih simpel. Artinya Cuanjik ini tidak bersaing secara langsung di semua aspek, tetapi memang tapi memang kita fokus juga pada segmen tertentu. Lalu ada posisi Cuanjek di pasar. Nah, posisi Cuanjek ini di pasar sebagai challenger atau memang pendatang baru. Pendatang baru. Cuanjek ini mengandalkan harga yang murah, lalu promo-promo yang menarik. Nah, untuk masuk ke dalam pasar yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar atau kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, untuk berkembang, memang Cuanjek ini perlu meningkatkan kepercayaan pelanggan ya dan membangun branding lebih lagi. Lalu selanjutnya ada analisis pasar berdasarkan SWOT. Berdasarkan SWOT ini, pasar utama Cuanjek adalah pengguna yang mencari alternatif ojek online yang harganya lebih terjangkau, lebih ekonomis, lebih sederhana juga. Lalu untuk strategi harga murah dan memang promo yang promo yang digunakan ini untuk menarik pengguna-pengguna baru, terutama kita memfokuskan atau menargetkan kepada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak sekolah, dan pekerja-pekerja baru, terutama untuk eh, kita sebagai rantauan. Lalu selain itu eh, kita juga membangun kepercayaan pelanggan ya. Kepercayaan pelanggan ini memang perlu dibangun melalui adanya pelayanan yang baik atau sistem aplikasi yang aman dan lengkap. Nah, di sini ada segmentasi pasar Cuanjek. Dan segmentasi ini terdapat ada empat, itu ada segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan segmentasi perilaku. Untuk segmentasi geografis ini Cuanjik menargetkan di wilayah perkotaan, terutama di area kampus dan kantoran atau di area sekolah-sekolah gitu ya. Nah, dari sisi demografisnya ini targetnya itu di usia 16 sampai 35 tahun seperti sekolah, mahasiswa, atau mungkin para pekerja-pekerja muda. Untuk secara psikografisnya itu memang target pasarnya ini kita mengutamakan pengguna kita adalah target target pasarnya adalah pengguna yang memang mengutamakan efisiensi biaya dan biasanya lebih sering menggunakan ojek online tapi mau harganya yang lebih ekonomis atau lebih affordable. Lalu segmentasi perilaku di sini kita harus mencari tahu nih apa saja yang dicari oleh customer gitu ya, misalkan seperti harga 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 promo atau lain sebagainya. Lalu ada strategi cuanjek. Targeting strategi cuanjek eh, adalah ya kita menawarkan layanan yang praktis, cepat, dan terjangkau. Targeting strategi cuanjek. Nah, strategi targeting ini yang kita gunakan, maaf yang kita gunakan adalah multi segmen, yaitu menyasar atau menargetkan kepada mahasiswa dan para pekerja muda. Nah, pendekatan pemasaran ini pun dapat kita sesuaikan untuk tiap segmennya, misalnya promo mahasiswa dan kerja. Apa kita kerjasama dengan UMKM di area perkantoran.
Lalu itu alasannya. Terus selanjutnya ada positioning cuanjek. Nah, untuk cuanjek ini kita cuanjek ini diposisikan sebagai aplikasi ojek online eh, yang memang kita membranding ini adalah aplikasi ojek online yang hemat biaya, namun tetap nyaman saat digunakan dengan harga yang murah dan promo yang meningkatkan nilai yang dirasakan pelanggan. Nah, aplikasi yang sangat sederhana ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perjalanan customer kita sehari-hari. Seperti itu. Akomodasi customer kita sehari-hari. Baik, untuk kesimpulan dari strategi memenangkan persaingan ini, yaitu Cuanjek memenangkan persaingan dengan fokus pada segmen tertentu, yaitu mahasiswa dan pekerja muda. Gitu. Nah, Cuanjek ini tidak bersaing langsung dengan Gojek, Grab, Maxim gitu ya secara keseluruhan, tetapi alternatif. Kita menawarkan alternatif lain yang memang jauh lebih murah, lebih simpel, dan memang yang relevan dengan kebutuhan target pasar. Nah, dengan strategi harga, segmentasi yang tepat, dan positioning yang jelas, Cuanjek memiliki peluang untuk berkembang di pasar transportasi online yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau sedikit wawancara kakak mengenai kira-kira apa aja sih kak keunggulan dan kelemahan dari Indomaret ini? Keunggulannya di sini untuk luas dari tokonya sih ya nggak terlalu sempit, jadi konsumen jadi nyaman belanja lah, nggak terlalu sampai nggak beli. Kalau untuk kelemahan mungkin karena ini berseberangan dengan pertigaan jalan ya, jadi kalau yang dari sana kadang mau nyebrang juga susah dan parkirannya juga lumayan sempit kalau untuk Jadi dari strategi lokasinya itu memang kurang ya kayak. Baik, kalau misalkan untuk strategi menarik konsumen dari Indomaret ini kira-kira apa sih kak? penawaran sih kan. Kita Berarti- harus gencar dalam penawaran. Berarti dari segi promosi ya kak. Kalau untuk yang lainnya apa aja kak? Sama yang paling pelayanan harus ditingkatkan. Berarti kayak misalkan saya juga ada tugas ini dari segi pelayanan juga kayak gitu aja kak. Oke, makasih banyak ya kak untuk waktunya. Mas, boleh tanya-tanya nggak mas? Kira-kira kenapa sih mas? Mas lebih milih belanja di Indomaret? Kalau saya pribadi sih karena ini ya banyak promo gitu. Terus kebetulan saya member Indomaret, punya Indomaret Poinku. Jadi saya terbantu aja banyak promo, terus banyak diskon jadi. Oh jadi itu aja mas alasan mas pilih belanja di Indomaret? Saya lebih langganan ke sini lah Indomaret. Oke, makasih ya mas. Maaf kak, saya izin wawancara mengenai apa saja sih keunggulan dan kelemahan dari Alfamart ini? Kalau keunggulannya ya banyak yang menarik dari promo-promonya, terus dari segi pelayanan juga Kalau untuk dari strategi menarik konsumen itu kalau ada apa? strateginya kita ada full display-nya dari bendera depannya, terus item-itemnya juga dikumpulkan semuanya, jadi menarik dan pelayanannya juga meningkatkan lagi gitu. Jadi customer banyak yang yang Kalau dari segi promosinya itu ada tulisannya juga banyak dari bulan, ada juga setiap bulan sekali. Itu biasanya sebar 5.000-nya ada dari 5.000, 10.000, 15. berarti super lengkap ya untuk yang emas ini. Kalau untuk kelemahannya ini kelemahan dari Alfamart ini apa? Ya, itu sih sama ini juga itu sih nggak ada. Oh, iya. Nggak ada sama. Jadi memang belum ada ya. Belum ada. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Mas, saya mau tanya-nanya ya Mas. Oh iya mbak, boleh. Mas, kira-kira apa sih alasan Mas kenapa Mas lebih memilih belanja di Alfamart? Kalau dari saya pribadi sih, kalau untuk belanja di Alfamart, tentunya poinnya lebih banyak
apa yang jika kita belanja dalam berapapun baik pembeliannya itu poinnya berlaku dalam 1 tahun. Terus juga kalau saya sebagai customer Alfamart atau Alfamart itu juga tersedia juga di platform Gojek gitu. Itu sih Mbak, kalau saya sebagai customer. Oke, baik Mas. Terima kasih banyak waktu ya Mas. Ya, siap sama.